Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perkuliahan Farmasi Fisik di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Kurnia Sari, yang akan melanjutkan pembahasan topik ke-6 dari perkuliahan Farmasi Fisik ini, yaitu tentang difusi dan disolusi. Ini adalah sesi terakhir dari topik difusi dan disolusi. Pada sesi sebelumnya, kita telah mempelajari tentang prinsip disolusi. Maka, pada sesi kali ini, kita akan melanjutkan tentang metode uji disolusi. Seperti telah dijelaskan pada sesi sebelumnya, bahwa untuk mengetahui jumlah zat aktif obat yang dapat terdisolusi dari suatu sediaan farmasi, pada rentang waktu tertentu kita dapat melakukan uji disolusi, sesuai dengan prosedur yang tercantum pada monografi sediaan dalam Farmakope edisi terakhir. Pada saat video ini dibuat, Farmakope edisi terakhir yang menjadi acuan uji disolusi adalah Farmakope Indonesia edisi kelima. Hal yang perlu diperhatikan dari alat uji disolusi yang akan digunakan antara lain adalah kecepatan RPM harus dikalibrasi terlebih dahulu secara berkala menggunakan takometer, simpangan RPM plus minus 4% dari yang tercantum dalam monografi. Sumbu batang pengaduk juga harus pada posisi vertikal terhadap labu medium disolusi dan harus dicek secara berkala menggunakan alat centering check. Batang pengaduk harus berada tepat di tengah-tengah labu sehingga sumbunya tidak lebih dari 2 mm pada tiap titik sumbu vertikal labu. Jarak antara bagian bawah pengaduk, dayung atau keranjang, dan dasar labu harus diverifikasi dalam batas toleransi 25 plus minus 2 mm, kecuali dinyatakan lain dalam monografi. Suhu tangas air juga harus dikalibrasi 37 plus minus 0,5 derajat Celcius. Media disolusi yang digunakan pada uji disolusi masing-masing sediaan tercantum dalam monografi masing-masing sediaan di Farmakope, dan pada prinsipnya sesuai dengan sifat zat aktif yang akan diuji. Beberapa media disolusi yang biasa digunakan antara lain air, larutan HCl pH 1,2, larutan dapar pH 3-5, misalnya dapar asetat, larutan dapar fosfat pH 5,8, pH 6,8, pH 7,2, dan pH 7,4, larutan netral pH 6-7,5, misalnya untuk cairan usus buatan. Kemudian larutan surfaktan dalam air, misalnya dengan penambahan natrium lauryl sulfat. Saat melakukan uji disolusi, perlu diperhatikan bahwa tidak boleh ada gas atau udara pada medium disolusi, karena adanya gelembung udara dalam medium disolusi dapat memperkecil luas permukaan sediaan yang berkontak dengan medium disolusi, sehingga menghambat proses disolusi. Gelembung udara dapat menutupi lubang keranjang sehingga mengganggu aliran media yang masuk dan keluar dari keranjang, dan gas atau udara terlarut dapat mengubah media pH disolusi. Oleh karena itu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan gas atau udara yang terlarut pada medium disolusi. Yang pertama, air yang akan digunakan dipanaskan terlebih dahulu, kemudian ditutup dan didinginkan di bawah aliran air, atau menggunakan ultrasonik selama 15 menit, atau media dipanaskan hingga 41 derajat Celcius sambil diaduk perlahan. Segera disaring menggunakan saringan dengan lubang pori 0,45 mikrometer, kemudian aduk kuat dalam hampa udara selama 5 menit. Pada tahap pengambilan sampel disolusi, perlu diperhatikan bahwa pengambilan sampel dilakukan pada daerah pertengahan antara permukaan media dengan disolusi dan bagian atas keranjang yang berputar atau alat dayung dan tidak kurang dari 1 cm terhadap dinding labu disolusi. Posisi pengambilan sampel dapat dilihat pada gambar berikut. Pengambilan sampel uji disolusi kompendial harus dilakukan pada waktu yang ditentukan sesuai dengan monografi, dengan toleransi plus minus 2%. Berikut juga ditampilkan contoh spuit untuk pengambilan sampel disolusi, serta filter yang digunakan untuk menyaring sampel sebelum analisis. Ada beberapa tipe alat uji disolusi yang tercantum di Farmakope, yang dapat digunakan untuk uji disolusi sediaan farmasi, disesuaikan dengan jenis sediaannya. Tipe-tipe alat uji disolusi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
Contoh alat uji disolusi tipe dayung dan tipe keranjang dapat dilihat pada gambar berikut. Deskripsi serta peruntukan masing-masing tipe alat uji disolusi yang tercantum di kompendial dapat dilihat pada slide-slide berikut.
Sebelum melakukan uji disolusi, alat harus diuji kesesuaian menggunakan tablet kalibrator disolusi, yaitu dengan disintegration type atau non-disintegration type. Kondisi pengujian dilakukan seperti tertera dalam sertifikat kalibrator. Alat dinyatakan sesuai jika hasil yang diperoleh berada dalam rentang pada sertifikat kalibrator. Kondisi dan syarat penerimaan uji kesesuaian alat disolusi dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, beberapa tahapan ini yang dilakukan dalam melakukan prosedur uji disolusi. Yang pertama adalah menyiapkan medium disolusi, yang kedua membuat kurva kalibrasi zat aktif, yang ketiga menetapkan kadar sediaan. Pembuatan kurva kalibrasi dan penetapan kadar sediaan dilakukan dengan spektrofotometer UV vis, HPLC, atau instrumen lain yang sesuai yang tertera di farmakope. Yang keempat adalah menyiapkan alat disolusi, dengan memasang alat dan membiarkan medium disolusi mencapai suhu 37 derajat Celcius plus minus 0,5 derajat Celcius. Tahap kelima adalah menjalankan proses disolusi dengan memasukkan satu tablet atau satu kapsul ke masing-masing labu disolusi, menghilangkan gelembung udara dari permukaan, dan menjalankan alat pada kecepatan seperti yang tertera pada monografi. Tahap keenam adalah mengambil sampel pada waktu yang ditetapkan pada daerah yang sudah diatur. Tahap ketujuh, melakukan pengukuran zat aktif terlarut dengan spektrofotometer UV vis, HPLC, atau instrumen lain jika perlu setelah diencerkan. Tahap ke-8, selanjutnya kadar zat aktif terdisolusi ditetapkan dengan memasukkan pada kurva kalibrasi. Jangan lupa memperhitungkan faktor pengenceran jika ada dan volume medium disolusi. Kemudian, kadar zat aktif terdisolusi tersebut dibandingkan dengan kadar zat aktif dalam sediaan. Suatu sediaan farmasi, terutama tablet, sebelum dapat dipasarkan harus memenuhi persyaratan sejumlah pengujian. Salah satunya adalah uji disolusi. Berdasarkan yang tertera di kompendial atau farmakope, uji disolusi dapat dilakukan 1 tahap, 2 tahap, atau 3 tahap. Jika jumlah zat aktif yang terdisolusi sudah memenuhi persyaratan pada tahap 1, maka tidak perlu dilakukan tahap 2 dan tahap 3. Namun, jika hasil uji tidak memenuhi syarat pada tahap 1 dan tahap 2, pengujian perlu dilanjutkan hingga 3 tahap. Kecuali dinyatakan lain, dalam masing-masing monografi, persyaratan dipenuhi bila jumlah zat aktif yang terlarut sesuai dengan tabel penerimaan. Tabel penerimaan dapat dilihat pada tabel berikut, di mana Q adalah jumlah zat aktif yang terlarut sesuai dengan monografi. Angka 5% dan 15% dalam tabel adalah presentasi kadar yang dihitung dari kadar yang tertera pada etiket. Untuk sediaan tablet salut enterik, uji disolusi dilakukan dalam 2 tahap pada medium disolusi. Pertama, sediaan diuji pada medium asam selama 2 jam, kemudian medium diganti dan sediaan diuji pada medium dapar basah. Tujuannya untuk memastikan bahwa tidak ada zat aktif yang terdisolusi pada medium asam, atau maksimal hanya 10% zat aktif yang terdisolusi, dan memastikan sejumlah zat aktif sesuai dengan yang tertera di monografi terdisolusi di medium basah. Tabel penerimaan untuk sediaan salut enterik pada kedua tahap dapat dilihat pada kedua tabel berikut. Selain untuk menguji disolusi zat aktif obat dari sediaan farmasi, uji disolusi ini juga dapat digunakan untuk menilai disolusi zat aktif obat saja, tanpa pengaruh eksipien atau proses pembuatan. Uji ini disebut uji disolusi intrinsik. Untuk menjaga luas permukaan zat aktif saat diuji disolusi, serbuk zat aktif tersebut diletakkan pada disk di bagian dasar wadah uji disolusi. Kedua slide berikut dapat menggambarkan uji disolusi intrinsik tersebut. Sediaan farmasi yang masih dalam tahap pengembangan produk atau tahap R&D, terutama untuk sediaan modified release juga perlu diuji disolusinya. Untuk produk pada tahap ini, kita dapat melakukan uji profil pelepasan obat atau drug release testing. Terdapat 2 perbedaan utama antara uji disolusi kompendial dengan uji profil pelepasan obat, antara lain, yang pertama, pada uji disolusi kompendial dilakukan untuk mengetahui kesesuaian disolusi sediaan dengan persyaratan kompendial.
Sementara pada uji pelepasan obat, pengujian dilakukan untuk mengetahui profil pelepasan zat aktif dari sediaan. Hal yang lain, pada uji disolusi kompendial, pengambilan sampel dilakukan cukup 1 kali pada waktu yang ditentukan di farmakope. Sementara pada uji pelepasan obat, pengambilan sampel dilakukan beberapa kali pada waktu yang direncanakan. Jumlah zat aktif yang terdisolusi dari kedua pengujian tersebut dapat dihitung dengan dua rumus yang berbeda seperti tertera pada slide berikut. Dengan melakukan uji profil pelepasan obat, kita dapat menilai apakah profil pelepasan zat aktif dari suatu sediaan farmasi sesuai dengan Ordonol, Higuchi, atau Hickson-Crowell, sesuai dengan yang tertera pada ketiga slide berikut. Demikian perkuliahan kali ini. Ini merupakan sesi terakhir dari topik difusi dan disolusi. Setelah mengikuti 3 sesi topik difusi dan disolusi ini, mahasiswa diharapkan sudah mampu menganalisis informasi dan data terkait difusi dan disolusi, serta menghubungkan dengan karakteristik sediaan farmasi. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan topik 6 sesi 3 ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.